Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kenzi and Ciselia channel, guys. Apa kabar, sahabat-sahabatku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, guys, jadi hari ini hari Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023. Jadi saya ingin menyampaikan amanah dari hamba Allah, yang mana hamba Allah ini telah menitipkan amanahnya dengan membeli buku karya ayahnya Bang Bewok, guys. Dan itu di akhir bulan yang kemarin, November, hamba Allah ini sudah menitipkan untuk membeli bukunya ayah Bang Bewok, dan juga diamanahkan untuk dibagikan ke siapapun yang memang layak untuk diberikan bukunya. Dan alhamdulillah hamba Allah ini telah membeli buku sebesar 850.000. Subhanallah. Semoga hamba Allah ini senantiasa dilipat gandakan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, guys, jadi ini saya mau spill sedikit ya buku yang dibeli oleh hamba Allah ini, yaitu buku karyanya ayah Bang Bewok. Oke, guys, jadi di belakang ini ada buku. Ini buku ketiga ini, Ayahku Seorang Kiai Kampung. Dan ini buku ini merupakan buku yang berisikan kakeknya Bang Bewok. Jadi kakeknya Bang Bewok ini seorang kiai kampung. Kalau di kampung itu disebutnya kiai kampung. Nah, ini ditulis oleh ayahnya Bang Bewok, yang mana merupakan tidak lain dan tidak bukan juga merupakan ayahnya sendiri dari ayahnya Bang Bewok. Ya, jadi ini ayahnya Bang Bewok namanya Muhammad Muslim, guys. Muhammad Muslim HS. Nah, jadi Pak Muslim ini menulis buku tentang ayahnya yang merupakan seorang kiai kampung, guys. Nah, ini alhamdulillah ini buku yang ketiga. Dan buku yang pertamanya ini, guys. Nah, ini bukunya judulnya Kumpulan Khutbah Jumat, yang merupakan kumpulan dari khutbah Pak Muslim atau ayah Bang Bewok ini selama menjadi dai. Ya, selama menjadi dai beliau mencatat dalam sebuah buku yang kemudian dikumpulkan dan kemudian akhirnya ditulis dan dijadikan sebuah buku, guys. Nah, ini cocok buat dai-dai muda ataupun juga siapapun lah yang memang ingin belajar tentang agama, karena di sini sangat relevan sekali. Dan yang ini buku keempat. Nah, buku keempat ini merupakan buku dari perjalanan hidup atau biografi dari ayahnya Bang Bewok sendiri. Beliau yang menulis dan menjadi sebuah buku yang berjudul Jalan Menuju Jakarta, di mana buku ini menceritakan atau mengisahkan perjalanan hidup dari ayahnya Bang Bewok ini dari lahir di Purwokerto hingga sampai di Jakarta, guys. Oke, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada hamba Allah yang mana telah membeli buku karya ayah Bang Bewok ini, ya. Dan ini dibeli untuk disedekahkan lagi. Luar biasa, subhanallah. Disedekahkan lagi. Jadi hamba Allah ini
telah beramal jariah dan juga membantu perekonomian dari ayahnya Bang Bewok, keluarganya Bang Bewok juga. Dan juga buku ini jika dibaca oleh orang lain dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan menjadi amal jariah yang gak akan putus sampai nanti yang hamba Allah ini tutup usia, guys. Jadi luar biasa, subhanallah, amalnya luar biasa. Dan insya Allah besok ini amanah dari akhir bulan ya, dan insya Allah besok saya akan mencoba menyampaikan amanah ini ke insya Allah ke santri-santrinya ayahnya Bang Bewok ya. Nah, nanti kita berbincang-bincang sedikit dengan ayahnya Bang Bewok ya, karena kebetulan sekarang ada ayahnya Bang Bewok juga. Nah, ini rencananya besok akan diserahkan kepada santrinya Bang Bewok. Nah, setelah ayahnya Bang Bewok ini pensiun kemarin ya, beliau juga tetap aktif untuk mengajar anak-anak mengaji sampai hingga akhirnya ya, dan karena keterbatasan juga kesehatan, kendala di kesehatan, akhirnya sekarang disibukkan dengan menulis saja, guys. Nah, sekarang kita mau berbincang langsung dengan ayahnya Bang Bewok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Muslim? Alhamdulillah nabi khairin. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Nah, ini jadi gini nih Pak. Ini kan kita ada amanah nih Pak dari hamba Allah yang mana telah membeli bukunya Bapak nih. Karyanya Bapak itu 6 set. Nah, itu rencana mau dikemanain aja nih bukunya? Buku-buku ini sebagai rasa terima kasih saya, rasa cinta saya, rasa sayang saya antara ustadz dan santrinya, guru dan muridnya. Kami bagi masing-masing, ada yang mendapatkan 2, ada yang mendapatkan 1, ada yang juga dapat 3 sesuai dengan jumlah paket yang ada. Oleh karena itu, harapan saya mudah-mudahan mereka yang sekarang sudah ada di pesantren, yang masih duduk di aliyah, SMK, dan seterusnya, bahkan ada yang sudah kuliah, itu pun sudah diberikan lebih dulu, akan banyak menimba ilmu dari motivasi yang diberikan dengan membaca buku tulisan saya. Yang pertama ialah buku ketiga, Ayahku Seorang Kampung. Kiai Kampung. Seorang kiai kampung setelah belajar dengan orang tuanya, kemudian diserahkan, dimasukkan ke pesantren di Tebuireng dan di Termas. Kemudian karena orang tua meninggal, baru sekitar 8 tahun, 6 tahun, dia kembali ke Purwokerto dari Jawa Timur, Jawa Tengah, langsung menuju ke Malaysia, dan di sana dia menikah dengan ibu saya. Kembali dari tanah Melayu, kemudian menetap di desa kelahiran saya di Berkoh, Purwokerto Selatan. Dia membawa musolam atau langgar bahasa Jawa di sana. Mulailah dia mengajar
tentang beberapa ilmu yang telah ditimbanya di pesantren itu. Hal itu diketahui dari banyaknya kitab-kitab yang besar-besar yang ada di lemari yang saya jumpai. Ada juga sahih, kumpulan sahih Muslim yang bernama Jami'us Shahir. Itu buku hadis, ribuan hadis di situ. Kemudian buku-buku kitab-kitab yang tebal yang saya juga belum sempat membaca, tetapi ayahku kemudian ada satu yang menjadi kegembiraan dari para remaja, para pemuda di saatnya untuk mengaji kepada ayahku, yaitu membaca tafsir Jalalain. Itu sekitar cerita ringkas daripada kelahiran ayah, menimba ilmu di pesantren, kemudian menikah dengan gadis Malaysia, dan kemudian pulang ke tanah Jawa, kemudian menjadi kiai kecil, kiai kampung, yaitu di Berkoh, Purwokerto Selatan. Adapun buku yang keempat ialah Jalan Menuju Jakarta. Dari judulnya ini kita dapat meraba-raba jalan apa yang dimaksud itu. Tidak lain ialah jalan liku-liku hidup. Sang penulis, saya sendiri, dari mulai lahir di masa agresi militer Belanda tahun 1947, ibu mengungsi, di pengungsian itu aku dilahirkan, kemudian masuk sekolah SR, dulu namanya SR, belum SD, 6 tahun, kemudian masuk ke Madrasah Muallimin Mambaul Ulum Karangsuci Purwokerto, kemudian masuk ke sekolah perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga cabang Purwokerto, namun di situ kandas pada tingkat 2, seharusnya bisa naik ke tingkat 3 atau bakalariat. Nah, di situ ditulis ini jalan menuju Jakarta. Dari situlah kami 1 tahun tidak kuliah, kemudian hijrah ke Jakarta. Bagaimana dia akhir kehidupannya di Jakarta, apakah dia akan terdampar di pojok kota metropolitan atau berhasil? Nah, ini bisa kita baca perjalanannya, yang tentu saja memberikan motivasi pada santri-santri saya, khususnya anak-anak didik saya yang tadi saya sebutkan. Diantaranya sudah ada yang menjadi sarjana, sudah ada yang sedang ada di bangku kuliah, buku SLA, dan seterusnya. Dan insya Allah kami akan terus menulis, yang sudah akan siap cetak ada 2 buku lagi, yaitu Surga dan Neraka dalam Pandangan Keyakinan Agama-agama. Yang berikutnya ialah penerjemahan bahasa Arab, kalimat-kalimat thayyibah dari Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, yang juga sudah siap untuk jilid 1, karena saya buat insya Allah 2 jilid. Itu saja sebagai pengantar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada hamba Allah yang telah menyampaikan rezekinya membeli buku saya dan akan dibagikan besok, dan mudah-mudahan bermanfaat baik si penulis, si pembelinya, yang mensedekahkannya maupun yang membacanya. Semoga semuanya diberikan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sampaikan suratul Fatihah untuk hamba Allah, dan kepada anak-anak didik kita, santri-santri ini menjadi
anak yang saleh-salehah. Amin. Amin ya Rabbal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke guys, jadi itu Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi tadi sedikit informasi dari ayahnya Bang Bewok, dimana besok saya akan menyampaikan amanah dari hamba Allah ini kepada para santri, dan juga tadi ada prolog dari ayahnya Bang Bewok, sedikit bocoran mengenai isi buku ini ya, isi buku dari karyanya Bang Bewok, dari karya ayahnya Bang Bewok guys. Dan buku ini ya dijual per piece-nya. Untuk yang ini buku 4 Jalan Menuju Jakarta ini guys, nah ini 47.000. Nah 47.000, dan ini juga 47.000 rupiah. Dan untuk yang ini kumpulan khutbah Jumat, nah ini harganya 74.500. Nah kita masih ada stok 6 paket lagi guys. Nah, 6 paket ini yang sudah dibeli sama hamba Allah guys. Nah ini yang udah dibeli, dan insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada yang berhak dan yang layak. Oke, mungkin videonya sampai sini aja. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-support dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan kami akan terus berbagi kebaikan dengan cara berbagi buku. Terima kasih supportnya dari hamba Allah yang telah memberikan jalannya untuk kami berbagi buku. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, dan juga melimpahkan rezeki yang banyak, yang halal dan berkah. Sampai sini aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai Basika duduk berdua, bercengkrama layan adu dan raja. Wahai burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai Basika duduk berdua, bercengkrama layan adu dan raja.